Oke, selamat pagi anak-anak sekalian. Saya akan mengajar IPS, tetapi pada saat ini saya akan membawakan sejarah. Saya ambil judul Penjelajahan Samudra. Baik, sekitar pada abad ke-16 laut kita, lautan Nusantara, sudah didatangi oleh orang-orang Cina, orang India, orang Persia, dan orang Arab. Kemudian karena rempah-rempah yang ada di Nusantara tidak sampai lagi ke Eropa, maka orang-orang Eropa datang untuk berkunjung ke Indonesia. Ada beberapa faktor-faktor keinginan bangsa Eropa datang ke Indonesia. Yang pertama adalah keinginan untuk mencari rempah-rempah. Pada tahun 1453, orang-orang Konstantinopel atau Romawi Timur terjadi peperangan dengan bangsa Turki yang beragama Islam, di mana kota Konstantinopel ini adalah sebagai pusat perdagangan di Eropa, jatuh ke tangan Sultan Turki, sehingga orang-orang Eropa berkeinginan untuk mencari rempah-rempah. Yang kedua, kemajuan ilmu pengetahuan. Apa maksudnya ini? Teknologi dan penemuan kompas, mesiu, dan penyempurnaan dalam teknik pelayaran, ada keinginan bangsa Eropa untuk menjelajah samudra. Artinya mereka akan semakin pede, percaya diri. Ingat, dahulu orang-orang Eropa itu dilarang berlayar jauh. Kenapa? Karena dulu belum ada teori yang mengatakan bahwa bumi itu bulat, datar seperti meja. Jadi kalau kita berlayar jauh,
maka akan jatuh dan tidak akan kembali lagi. Kemudian akibat kemajuan kompas mesiu, di mana dengan penemuan kompas yang sebelumnya mereka itu berlayar dengan melihat benda-benda langit, misalnya matahari, bulan, atau bintang. Tetapi kalau sudah ada kompas, mereka kapan saja bisa mengetahui arah dan tujuan. Berbeda kalau kita mempergunakan benda-benda langit. Ya, kalau misalnya hujan, mana nampak matahari? Kalau malam hari, kita hanya melihat bintang. Demikian juga dengan adanya mesiu. Tahu ya mesiu itu apa ya? Itu adalah meriam. Ada isinya. Jadi dari laut mereka bisa menembakkan peluru, sehingga orang yang di pantai itu akan mundur dan orang yang ada di laut akan maju. Nah, inilah faktor yang kedua. Faktor yang ketiga adalah keinginan untuk mencari daerah jajahan. Nah, dulu orang-orang Eropa itu untuk berlayar, semakin banyak daerah jajahannya, maka dia akan semakin dihargai atau dia akan semakin dihormati. Ada istilah dulu bagi bangsa-bangsa Eropa dalam penjelajahan samudra itu, ketika mereka mau pergi, mempunyai 3 prinsip, yaitu God, Gospel, Glory. God, Gospel, Glory. Apa itu God? Gold itu adalah emas, samalah itu dengan rempah-rempah. Jadi kalau mereka itu mendapatkan rempah-rempah, mereka akan bisa jual, akan mendapatkan emas. Kemudian apa itu gospel? Gospel adalah panggilan suci. Panggilan suci. Dulu orang-orang Eropa setiap kali untuk berlayar, begitu tiba untuk masyarakat yang ada di sana, mereka itu menyebarkan agama Nasrani, menyebarkan agama Kristen. Kemudian apa itu glory? Glory adalah kejayaan atau keperkasaan. Yang ketiga adalah keinginan untuk menyebarkan agama Nasrani. Baik, itulah sebagai faktor-faktor bangsa-bangsa Eropa mengapa menyebarkan agama Nasrani. Kemudian kita akan melihat bangsa-bangsa yang akan menjelajah samudra. Dahulu kala itu ada 2 bangsa. Pertama adalah bangsa Portugis, kedua bangsa Spanyol. Tadi Bapak sudah mengatakan bahwa ada dulu katanya teori
bahwa bumi kita ini bukan bulat. Bumi kita ini datar seperti meja. Tetapi karena tadi akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi, bahwa bumi kita ini sudah dikatakan bulat, maka bangsa Portugis beranilah menjelajah samudra. Nah, siapa tokoh yang pertama kali menjelajah samudra? Orangnya bernama Bartholomeus Dias. Bartholomeus Dias. Dia ini berangkat dari Spanyol atau dari Lisabon pada tahun 1486. Tetapi dia tidak sampai di benua Asia. Dia hanya sampai di Tanjung Pengharapan, itu di Afrika bagian selatan, karena kapalnya dihantam badai. Ya, sehingga dia pulang dan dia beritahu kepada kaisar bahwa dia sudah sampai di Tanjung Pengharapan. Namun kaisar melarang menginformasikan namanya itu menjadi Tanjung Topan, tetapi dibuatlah namanya Tanjung Pengharapan. Yang kedua, Vasco da Gama. Dia berangkat dari Lisabon tahun 1497. Nah, dia ini sampai ke Asia. Dia berlayar dari Lisabon dengan waktu 23 hari dia sudah sampai di Calicut. Dan dia di sana membuat sebuah kongsi dagang di Calicut. Kemudian yang kedua adalah bangsa Portugis. Bangsa Portugis yang pertama kali menjelajah samudra itu adalah Ferdinand Magellan. Dia berangkat dari negaranya dengan anggota sebanyak 265 orang. Dan dia berlayar dimulai dari tanggal 10 Agustus 1519. Tadi kalau bangsa Portugis, dia berlayar menyelusuri pantai barat benua Afrika, masuk ke Samudra Hindia, kemudian sampai di Calicut, tetapi dia tidak sampai di Nusantara. Sedangkan Ferdinand Magellan, dia berangkat ke arah Samudra Atlantik dan sampailah dia di benua Amerika. Ya, sampai di benua Amerika, dia menyelusuri sampai ke benua Amerika Selatan, kemudian sampai ke Samudra Pasifik, dan tibalah dia di Filipina.
Kemudian dari 265 orang yang tadi berangkat itu, hanya mereka itu kembali tinggal 17 orang. Kenapa? Ada beberapa faktor dari 265 mengapa tinggal hanya tinggal 17 orang. Mungkin itu karena perang, mungkin itu karena kekurangan makanan, mungkin juga karena kekurangan obat-obatan, karena di Asia itu banyak hewan atau binatang-binatang yang berbisa. Ketika mereka tiba di Filipina dan mereka akan pulang, mereka menyelusuri wilayah Nusantara. Tibalah mereka di Maluku. Sementara di Maluku itu sudah ada bangsa Portugis. Maka terjadilah di sana pertempuran antara bangsa Spanyol dan bangsa Portugis. Setelah mereka pulang, ya, orang-orang Spanyol tidak beruntung atau tidak berhasil untuk mendapatkan rempah-rempah, tetapi mereka sudah menemukan di mana sebenarnya pusat rempah-rempah itu di Indonesia. Kemudian bangsa yang ketiga adalah bangsa Belanda. Bangsa Belanda yang pertama menjelajah samudera itu adalah Cornelius de Houtman. Sekali lagi, Bapak katakan, orang Belanda yang pertama sekali datang ke Indonesia itu bernama Cornelius de Houtman tahun 1596. Ya. Tahun 1596. Dan tiba di Banten tahun sampai mereka berlayar dari Holland, dari negeri Belanda itu tahun 1595 dan tiba di Banten. Tahu ya Banten ya? Banten itu di mana? Banten itu di Pulau Jawa. Tahun 1596. Jadi itu 1 tahun perjalanannya itu dulu, dari Eropa sampai ke Indonesia. Ketika Cornelius de Houtman datang di Banten, mula-mula mereka itu ramah tamah, sopan. Tetapi akhirnya mereka menjadi kasar, sombong, angkuh, sehingga tidak bisa diterima oleh masyarakat Banten dan mereka diusir, ya, disuruh pergi. Dan tibalah mereka itu di Bali. Di Bali mereka ditangkap. Karena di Bali itu ada hukum, namanya hukum tawan karang. Apa itu hukum tawan karang? Setiap kapal atau orang yang memasuki perairan Buleleng akan menjadi hak milik kerajaan Buleleng. Sekali lagi, Cornelius de Houtman sampai di Bali ditangkap. Kenapa mereka ditangkap? Karena di Bali ada hukum, namanya hukum tawan karang. Apa rupanya bunyi hukum tawan karang itu?
setiap kapal yang memasuki perairan Buleleng akan menjadi hak milik kerajaan Buleleng. Akhirnya mereka ditangkap. Mereka tadi dari Holland itu ada membawa beberapa buah kapal. Kapalnya ditangkap dan tersisa hanya satu, dan mereka dibebaskan dan pulanglah mereka ke negeri Belanda tahun 1597. Bagi Cornelis,